Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah misteri tinggal bersama. Hari ini adalah hari terakhir tahun 2022. Adalah saat yang tepat untuk mengatakan selamat jalan 2022 dan selamat datang tahun 2023. Adalah saat yang tepat untuk refleksi dan evaluasi diri sehubungan dengan perjalanan hidup sepanjang tahun 2022. Juga adalah saat yang tepat untuk merangkai cita-cita untuk tahun 2023. Inilah saatnya untuk beralih dengan penuh syukur sambil membangun harapan baru. Refleksi dan evaluasi diri kita buat dan dituntun dengan misteri inkarnasi dalam Injil Yohanes, yaitu misteri diam di antara kita. Injil Yohanes bicara tentang misteri inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Misteri diam di antara dimulai dengan keputusan Allah menjadi manusia atau sabda menjadi daging. Terkandung di dalam keputusan itu suatu maksud yang sangat mulia, yaitu untuk menampakkan kemuliaan Allah kepada manusia dan mengondisikan manusia supaya dapat ambil bagian dalam kemuliaan itu. Semuanya dapat disaksikan dalam kehadiran Yesus
yang diam di antara kita. Dia itu penuh kasih karunia. Dia itu penuh kebenaran. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada manusia. Kebenaran demi kebenaran disingkapkan kepada manusia. Dalam rangka refleksi dan evaluasi diri, kita bertanya, apakah kita menjalani tahun 2022 ini dengan keputusan diam dan tinggal bersama Kristus untuk mengalami kasih karunia-Nya sambil memperjuangkan kebenaran yang sudah diajarkannya? Saudara-saudariku terkasih, membangun harapan dan merangkai cita-cita kita buat sambil menyimak peringatan yang disampaikan oleh Yohanes dalam suratnya. Yohanes berbicara tentang kedatangan antikristus, yaitu waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Peringatan Yohanes sangat jelas dan tegas. Antikristus itu hadir dan tampil sambil memorak-porandakan ketahanan iman dan hidup para pengikut Kristus. Iman akan Kristus yang sudah sekian lama dijalani oleh para murid dan pengikutnya dilawan dengan segala macam ajaran dan ajakan seorang atau banyak antikristus. Maka, sambil memegang keyakinan bahwa Yesus diam di antara kita dan bahwa Dia menuntun kita untuk ambil bagian dalam kemuliaan bersama Dia, baiklah kita membangun kewaspadaan terhadap antikristus. Kita perlu waspada. Kehadiran antikristus tidak boleh dianggap remeh. Sebaliknya harus disikapi dengan serius supaya segala yang baik yang sudah dibangun selama ini jangan sampai hilang begitu saja dalam sekejap. Karya keselamatan yang sudah dilaksanakan Yesus sambil diam di antara kita harus tetap dijaga dan bahkan dikembangkan terus, sambil memperkecil peluang antikristus untuk mengganggu atau malah menghancurkan iman dan hidup kita. Biarkan Yesus tetap diam di antara kita dan kita diam bersama Dia, supaya kita tetap bersukacita, menikmati karya keselamatan yang dikerjakannya untuk kemuliaan kita. Semoga demikian. Amin.